Minggu Advent yang pertama ini, bacaan hari ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudara, sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Salam juga dari jemaat tempat saya melayani di GKI Mangga Besar buat saudara-saudara semua. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, tanpa terasa kita memasuki masa Advent. Ada 4 lilin di depan saya, depan Anda, 1 dinyalakan. Tidak banyak kemeriahan yang terjadi pada hari ini. Selain tadi ada pujian, lalu kemudian potongan fragmen yang kita nikmati bersama. Saudara-saudara, hal ini berbeda dengan pergantian tahun yang nanti
Kurang lebih sebulan lagi kita akan sama-sama rayakan. Pergantian tahun ditutup dengan gemerlapnya pesta kembang api, dan kemudian dibuka dengan pelbagai ucapan selamat tahun baru. Namun tidak ada di antara kita yang sekarang ini saling menyapa dan mengucapkan selamat tahun baru. Dan kalau ada pun, saya yakin kita menduga ini orang kenapa ya? Kalau hari ini ada yang mengucapkan selamat tahun baru. Saudara-saudara, padahal hari ini merupakan tahun baru. Hari awal tahun liturgi gerejawi. Dimulai pada hari ini. Dimulai pada masa Advent. Tahun baru gerejawi dimulai pada Advent yang pertama. Sebagai umat Tuhan, kita mengawali perjalanan tahun gerejawi ini dengan sebuah kesadaran. Kesadaran tentang penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kesadaran yang seharusnya membimbing kita, menuntun kita dalam seluruh ziarah kehidupan ini untuk terus berjaga-jaga. Sesuai dengan tema kita, berjaga hingga kesudahannya. Kapan kesudahannya itu? Tak seorang pun tahu. Bisa jadi ketika kita masih hidup di dunia ini Tuhan datang, atau justru kita yang akan menghadap kepadanya. Advent mengajarkan kita untuk selalu siap dan berjaga-jaga. Sebagai umat Tuhan, kita hidup berada di antara tanda petik dua Advent, dua penantian. Pada awalnya Advent adalah masa penantian akan lahirnya Sang Juru Selamat. Natal yang pertama itu. Dan kini Advent menjadi relevan. Bukan lagi untuk menantikan hari lahirnya Yesus secara lahiriah. Mengapa? Karena Yesus tahu sudah lahir. Lahir 2000 tahun yang lalu. Menjadi relevan kalau kita belum terima Yesus, disitulah kita menyiapkan lahir di hati kita. Saudara-saudara, Yesus Kristus Sang Juru Selamat sudah lahir. Ia telah hidup, berkarya, mengajar dan melayani, menanggung sengsara dan mati, lalu bangkit naik ke sorga. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sesudah ini nanti kita akan ucapkan dalam pengakuan iman kita. Saudara-saudara, kedatangannya kembali jelas bukan dalam misi penyelamatan lagi. Pengakuan iman kita mengatakan untuk menghakimi, baik nanti kita sudah mati ataupun masih hidup seperti sekarang ini. Dengan keyakinan dan kesadaran inilah Advent menjadi relevan agar kita selalu siap untuk menyambut kedatangannya. Karena tidak pernah ada orang atau makhluk lain yang tahu hari kedatangannya itu. Yesus mengatakan dalam ayat yang kita baca, ayat 32 ini, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Bahkan untuk menegaskan ini, Tuhan Yesus memakai perumpamaan. Ada seorang tuan
Ia mau bepergian keluar kota, lalu kemudian mempercayakan tugas-tugasnya kepada setiap hamba-hambanya itu. Lalu kemudian menekankan supaya hamba-hambanya itu bersiap-siap, berjaga-jaga, karena kamu tidak tahu apakah sang Tuhan itu akan datang pada malam, tengah malam, larut malam, atau dini hari. Supaya apa? Supaya jangan sampai ketika ia datang kamu didapati sedang tidur. Saudara-saudara, ini menekankan betapa seriusnya Tuhan, mengingatkan bagi kita semua untuk terus berjaga-jaga di tengah ketidaktahuan, namun jelas pasti akan datang. Yesus menyarankan agar kita pandai membaca tanda zaman. Lalu Yesus mengatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Saudara-saudara, meskipun betul kedatangan Kristus yang kemudian ini menjadi sebuah misteri, tidak ada orang yang tahu, tapi bagi seorang yang hidup di dalam Tuhan, ia akan hidup bijaksana. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan ini? Saudara-saudara, dalam ayat 24-25 Yesus mengungkapkan akan adanya tanda-tanda kekacauan kosmik. Di situ sangat dahsyat sekali. Dikatakan 24, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sebuah keadaan, situasi kekacauan yang begitu sangat mengerikan. Saudara-saudara, semuanya ini tampaknya akan terjadi dengan begitu cepat. Yesus mengatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Lalu kemudian orang bertanya-tanya, kapan dan kami lihat tanda-tanda ini? Saudara-saudara, segera sesudah kekacauan luar biasa itu, Anak Manusia akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu orang kemudian mencari-cari pembenaran dari apa yang dikatakan Yesus ini. Perang semakin berkecamuk. Teroris bersebaran di mana-mana. Konon katanya setelah Prancis, Paris, lalu kemudian Indonesia juga menjadi target. Orang kemudian juga memikirkan atau mengkaitkan barangkali ini perang bintang yang akan terjadi dan seterusnya. Toh kemudian kita lihat hari ini lewat terus. Banyak tokoh-tokoh agama yang kemudian berusaha atau tergoda untuk memprediksikan kapan ini terjadi. Tetapi semuanya meleset. Saudara-saudara, dalam keadaan yang cepat itu, katanya, kata Tuhan Yesus, Yesus mengingatkan bahwa peristiwa kedatangan Anak Manusia atau hari Tuhan itu, yang kita seringkali terjemahkan hari kiamat, berakhirnya dunia ini, itu tidak tiba-tiba. Mestinya masih ada kesempatan manusia untuk berefleksi dan melihat adanya tanda-tanda peringatan. Saudara-saudara, masalahnya sekarang, apakah kita harus menunggu tanda-tanda yang dahsyat, gonjang-ganjing, kuasa-kuasa di bumi dan di langit itu, lalu kemudian barulah kita menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya itu? Saudara-saudara, masalahnya kita sekarang, apa yang harus
dilakukan dalam hidup keseharian kita? Ataukah apa yang disampaikan Yesus ini adalah sebuah gambaran yang sebenarnya ada sesuatu yang Yesus ingin katakan di balik apa yang Ia katakan secara harafiah ini? Saya mengajak kita semua, cobalah renungkan. Apakah Anda pernah mendengar pohon ara, pohon di hutan menangis karena hutan dibabat, dibakar? Apakah Anda pernah mendengar orang utan dan satwa liar lainnya merintih kesakitan dalam kecemasan karena tempat tinggal mereka diluluh lantakkan? Apakah Anda pernah melihat danau, bendungan, setu, dan yang seperti ini menangis lantaran sudah tidak ada lagi sumber air untuk menopang kehidupan? Anda pernah mendengar runtuhnya pasar saham, atau manusia saling memangsa dan kemudian pendulum materialisme itu berayun begitu dahsyat menghantam sendi-sendi moral? Anak-anak manusia saling memangsa. Saudara-saudara, bukankah ini terjadi setiap hari, setiap saat, di mana kekuasaan destruktif itu terus-menerus bekerja, makin lama makin intens, makin lama makin berat. Lihatlah, ini tidak terjadi dengan tiba-tiba. Disinilah sebenarnya Tuhan memperlihatkan tanda-tanda yang seharusnya membuat manusia menyadari bahwa semuanya ini akan mengarah kepada kehancuran total bumi ini. Saudara-saudara, alam raya memberikan begitu banyak tanda. Kalau saya merenungkan, itu semua sama pentingnya, sama berartinya dengan ayat-ayat kitab suci. Ayat itu dari bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah tanda. Tuhan menyediakan tanda di kosmik ini. Bagaimana ya? Kita arif tidak, bijaksana tidak melihat ini semua. Saudara-saudara, barangkali dalam konteks zaman Tuhan Yesus, hal-hal yang menakutkan itu begitu nyata, mewujud, ada di hadapan mereka. Sehingga kalimat awal ayat 24 itu, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, umat Tuhan mengalami siksaan yang berat dari penguasa-penguasa yang tidak senang, yang anti kekristenan. Bagi mereka umat Tuhan itu nyata sekali. Ini ada kuasa yang begitu kuat menekan mereka. Saudara-saudara, hal yang sama juga terjadi di masa-masa sulit pembuangan dalam konteks perjanjian lama. Ketika umat Tuhan dibuang ke Babel, semuanya itu menakutkan dan berpotensi merontokkan sendi-sendi iman mereka. Sehingga dalam konteks kondisi seperti inilah yang paling dibutuhkan manusia bukan uang, bukan roti, bukan rumah, melainkan iman yang dapat menopang itu semua. Sehingga dalam kondisi yang berat pun mereka masih melihat ada rencana Allah, ada sesuatu yang Allah ingin kehendaki agar umatnya ini terus menyaksikan Kristus, menyaksikan Allah sebagai penyelamat. Saudara-saudara, ayat 26. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dalam konteks kacau balau, penderitaan, masa-masa yang sulit, orang akan melihat
Yesus itu datang di dalam awan dengan kemuliaannya. Kegelapan, ngeri, dan ketakutan hanya dapat diatasi ketika seseorang dalam ayat ini melihat anak manusia. Saudara-saudara, dengan berpaling kepadanya kita akan terbantu untuk melihat realita yang ada. Langit dan awan adalah tanda kerajaan Allah. Pesan yang hendak disampaikan adalah bahwa Yesuslah yang akan membawa manusia dari kondisi yang chaos, mencekam, menakutkan ini, menuju kebinasaan itu, menjadi kepada keadaan damai sejahtera, keadaan kehidupan yang kekal itu. Menarik di sini Yesus mengatakan perumpamaan pucuk-pucuk pohon ara. Saudara-saudara, itu mengingatkan akan jati diri umat Israel. Hosea menuliskan, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Hosea 9 ayat 10. Di sini suatu pengharapan yang baru memperlihatkan kehidupan yang seharusnya terjadi, dan itu dimulai tanda petik dari pohon ara, pucuk-pucuknya. Perjanjian lama mengatakan pohon ara itu umat Tuhan. Saudara-saudara, pengharapan itu harus datang di dalam komunitas umat Allah, umat Tuhan. Dalam kondisi yang tidak mudah, bahkan ketiadaan pengharapan itu, Tuhan memanggil setiap orang untuk terus berjaga-jaga. Dengan cara apakah umat Tuhan berjaga-jaga? Saudara-saudara, kalau kita membaca seruan dari Yohanes Pembaptis, maka di situ Yohanes Pembaptis mengatakan seruannya yang sangat kencang sekali, bertobatlah. Berjaga-jaga adalah dengan cara bertobat, hidup di dalam pertobatan. Karena seorang pun tidak tahu kapan akan datangnya hari itu. Waktu kedatangannya kembali tak seorang pun tahu. Namun ia mengingatkan kita melalui tanda-tanda zaman bahwa dunia ini semakin menuju kebinasaan. Berkaitan dengan waktu, umumnya kita mengenal masa lalu, masa kini, masa depan. Kalau sang waktu ini dikaitkan dengan karya Yesus, masa lalu Yesus telah berkarya, lahir, melayani, menderita, mati, dan naik ke surga. Lalu masa kini, mestinya kita mengingat atau diingatkan terus menerus akan apa yang sudah Yesus lakukan, yang sudah Yesus ajarkan, supaya dapat menyongsong nanti masa depan itu dengan iman. Betapapun penderitaan menghimpit kita, kita dimampukan untuk boleh menyambut Tuhan. Namun seringkali kita lalai untuk mempersiapkan menyambut Tuhan itu, karena kita sedang asik mengurus keinginan kita saat ini, lalu kemudian hanyut, terlena dengan godaan dunia ini, sedang kedatangannya itu berada di masa depan, belum terjadi. Saudara-saudara, akibatnya kita menunda-nunda mempersiapkan. Belum sekarang saatnya, nanti saja. Nanti saja aku hidup menurut kehendak Tuhan. Nanti saja aku mau melayani. Nanti saja aku mau menjadi orang baik. Dalam Islam itu ada istilah husnul khotimah. Orang seringkali pengennya husnul khotimah nanti saja, kalau sudah tua, kalau sudah menjerat ajal di situ, baru membereskan hidup. Dan kemudian ketika Tuhan panggil dalam keadaan, saudara, mungkin hitung-hitungan bisnis begitu bisa dengar. Tapi di hadapan Tuhan siapa yang tahu bahwa Anda akan mencapai 50, 60, 70, 80?
Tuhan Yesus. Jika seorang mempunyai pikiran, pemahaman seperti ini, maka kecil kemungkinan untuk tidak mengatakan dusta. Ada perubahan pertolongan di dalam hidupnya, supaya hidupnya itu lebih baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekarang dan seterusnya Anda akan tetap seperti ini. Saya akan tetap seperti ini. Sebab apa yang Anda pikirkan tentang masa depan itu hanya ilusi? Tidak. Hanya ilusi hidup mau berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau itu ditunda. Masa depan adalah cerminan proyeksi ini. Jika Anda sekarang termasuk orang yang gemar berbohong, saudara-saudara, di masa depan Anda akan tetap menjadi seorang pembohong. Apabila hari ini tidak bersikeras untuk mengubah perilaku karakter kita ini. Saudara-saudara, bila hari ini Anda seorang pendendam, pembenci, di masa depan Anda akan tetap seperti ini. Kalau hari ini tidak mengubah perilaku kita dengan baik. Jika Anda sekarang adalah orang yang salah, di masa depan tetap seperti itu. Kalau hari ini tidak mengingat, tidak tahu Tuhan Yesus akan datang kapan, hari ini menentukan untuk langkah sikap kita berbuat baik, untuk mempersiapkan jalan bagi kita, untuk menyambut kedatangan. Apakah nanti Tuhan ketika datang akan menyatakan baik sekali apapun yang setia, dan kau telah setia dalam perkara-perkara kecil, mari masuk di dalam kemuliaan bersama Dia. Atau Dia akan mengatakan, menyapa, aku tidak mengenalkan kau, hai kamu membuat dia. Masih ada waktu untuk kita membenahi diri. Kita tidak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan. Saya kaget ketika SPPS pesan singkat mengatakan ada seorang penatua di hari berusaha jam 2 dipanggil Tuhan. Tidak sakit apa, sehat dan mungkin dalam bersih. Saudara-saudara, hari ini kita masih berdoa. Kita tidak tahu semenit, 1 jam, 1 hari, 2 hari dan seterusnya kita tahu. Sudahkah kita siap menghadapi tahta pengadilan Tuhan? Biarlah Tuhan menolong kita untuk terus berjaga-jaga sampai pada kesudahan. Tuhan Yesus menguatkan, menolong